mengasah ini apa? Mengasah pisau itu harus dua sisi, dari kanan ke kiri ya. Nah, untuk yang 9, untuk yang permulaan itu teknik dasar itu baru 5 sampai 12 bola. Ini tingkatan apa itu ya disebut, untuk tingkatan yang masih dasar sekali yaitu yang dari mudah ke sedang. Kemudian yang dari sedang ke susah. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Jadi ada prinsip FITT ya. Ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Mana ya ini ya? Kok nggak bisa diklik ya? Ini pose terus ini. Ya, nah ini adalah program FITT teknik itu yang saya karena di sini ada dari usia 9 sampai 12, memang saya bedakan dari 9 sampai 10 itu apa aja, dari 11 ke 12 itu apa. Jadi karena growth path-nya itu beda. Jadi kita memberikan porsi latihannya juga beda, setnya juga beda. Makanya di sini saya sebutkan di F, yaitu frekuensi latihan, berapa kali latihan, yaitu untuk yang 9 sampai 10 itu termasuk beginner, ya, baru permulaan. Nah, sedang yang ini apa? Yang 11 sampai 12 itu sudah masuk kategori intermediate atau sedang. Nah, kemudian berapa kali latihan dalam satu minggu untuk yang ini, yang 9 sampai 10 itu adalah 2 sampai 3 sesi dalam seminggu atau 3 hari ya. Di sini saya tulis hari, sebenarnya sesi latihan. Tapi kalau sesi latihan itu bisa jadi satu hari bisa 2 kali sesi. Makanya di sini saya sebut 2 sesi, 2 hari. Nah, sedang yang 11 sampai 12 itu bisa 4 sampai 5 hari dalam satu minggu. Sehingga jumlah frekuensinya itu ditambah. Ya, makin lama makin nambah. Misal seperti hari Senin, ya, hari Senin misalkan hari Senin dan Kamis itu teknik dasar dan fisik, ya dicampur. Kemudian Selasa dan Jumat itu drilling plus fisik dan yang Sabtunya itu permainan. Jadi yang usia 12 ini sudah mulai menginjak kepada permainan. Karena ini drillingnya nanti juga akan ada yang namanya drilling nyerang dan drilling bertahan. Tetapi kalau yang usia 9 sampai 10 ini masih betul-betul dasar. Betul-betul teknik dasar basic yang benar. Nah, kemudian yang I-nya komentar KTP OS ya. Nah, yang I-nya itu intensity latihan, seberapa keras latihan. Ya, jadi seberapa keras. Nah, untuk yang pemula itu 35% sampai 50% dari volume maksimum. Jadi kalau misalkan larinya itu 10 kilo, kalau bisa ya 5 kilo. Atau kalau larinya 3,2 ya dimulai dari 800 sampai 600 dulu. Ini untuk yang permulaan. Tetapi kalau yang untuk sedang ke tinggi, ya dari sedang ke tinggi ini intensitas kekerasannya itu 60 sampai 80 dari volume maksimum. Jadi misalkan 10 kilo, nah itu ya kira-kira ya 8 kilo. Nah, nanti kalau sudah sampai menginjak pada usia yang lebih tua lagi ya sudah mulai 10 kilo seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita lanjut pada time. Ya, kita lanjut pada time. Nah,
pada waktu latihan ini ya, pada time ini masih ditentukan ini berapa kali jumlah repetisinya. Nah ini jadi berapa kali jumlah repetisinya, berapa banyak jumlah setnya, berapa lama istirahat antar setnya. Nah ini penting tiga ini, karena antara set satu ke set yang lain itu antara yang aktif dengan yang rest recovery itu harus imbang. Jadi seperti kemarin yang sudah saya terangkan, kalau kita mengasah ini mengasah pisau itu harus dua sisi, dari kanan ke kiri ya. Nah, untuk yang 9, untuk yang permulaan itu teknik dasar itu baru 5 sampai 12 bola. Jadi 5 bola dulu, ya, yang 9 5 bola dulu. Nah, mungkin sampai 7 bola, mungkin 10 tahun sudah mulai 8 bola sampai 12 bola. Nah, itu repetisinya berapa? 8 kali. Jumlahnya latihan apa? Misalkan netting itu 5 bola dibetulin, pukulannya dibetulin, seperti itu. Ya. Kemudian set istirahatnya dari set 1 ke set yang berikutnya itu antara 30 detik sampai dengan 1 menit. Kira-kira seperti itu ya. Nanti bisa dilihat. Wah ini kok cepat banget, kurang lama ini. Nah, nanti bisa disesuaikan ya. Kemudian yang 11 sampai 12 tahun yaitu dari sedang ya. Jadi intensitinya itu dari sedang ke tinggi. Nah, ini mulai drill akurasi. Jadi karena drill akurasi ini berarti sudah ada rangkaian. Nah, kalau yang ini tadi ya, yang teknik ini masih pada teknik dasar, masih satu-satu. Misalnya kalau netting, kalau mau drop shot ya drop shot terus dulu seperti itu ya. Nah, seperti ini. Tetapi kalau ini drill akurasi. Jadi mungkin net terus ke belakang ya, terus drop shot. Nah, ini drill akurasi. Ini dari mulai 12 bola sampai 15 bola. 8 sampai 12 set. Ya, misalkan 12 bola ini 8 set misalnya gitu ya. Nah, nanti kalau sudah mulai menginjak 15, bila perlu kalau saya melihat itu bisa sampai 20 bola ini, drill akurasi ini. Ya, sampai 12 set. Kalau 20 bola 12 set itu kan berarti sudah sampai 280 ya. Nah, seperti itu. Tetapi kalau 15 sampai 12 set itu berarti hampir 180 ya. Nah, rest period antar setnya ini adalah 30 detik sampai 1 menit. Jadi ada jeda istirahatnya. Tetapi jeda istirahat ini sebenarnya kalau kita melatih 4 orang rotasi itu bisa di 1 menit. Yang satu lagi melakukan akurasi seperti ini, yang 3 menunggu atau milih bola, kemudian atlet nomor 2-nya terus mulai, ya itu dari jeda rotasi ini kira-kira lebih dari 1 menit saya kira. Nah ini hanya estimasinya seperti itu. Kemudian multi shuttle drill, karena ini nanti sudah menginjak kepada pola latihan ya, pola permainan. Jadi ada yang namanya multiple shuttle drill, yaitu 12 sampai 50 atau 12 sampai 15 atau 12 sampai 20, 10 set sampai 20 set. Nah, jadi ini yang disebut intensitinya mulai tinggi ya, ini intensity mulai tinggi. Dari yang sedang itu ya di sini tadi. Nah, seperti ini tadi kan intensity permulaan ini intensitinya masih rendah. Kalau yang ini kan intensitinya dari sedang ya 12 kali 8, terus mungkin 13 kali 10 mungkin atau kali 15 kali 10, kemudian mungkin kalau mau ditambah 20 kali 12 ya, seperti itu. Jadi intensitinya sudah mulai tinggi. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian yang T tipe. Nah, ini tipenya. Jadi tipe ya, ini nah, tipe ini jenis latihan. Jadi kalau di sini saya bilang latihan teknik, jenis tipe latihannya, jenis latihannya adalah teknik dasar yang benar. Jadi jangan ditinggal teknik dasar yang benar. Karena ini biasanya kalau sudah dikombinasikan dengan langkah-langkah, itu pukulan dasarnya lari. Kontak poinnya lari, lambat, ya toh, atau menunggu itu. Nah, kemudian akurasinya juga, drill akurasi dan multiple shuttle. Ya, seperti ini.
Nah, kemudian nah, ini adalah yang namanya FITT, atau kalau membuat satu program ya, atau membuat satu program bisa dibalik, tipenya jenis latihannya apa, kemudian waktunya kapan set ya, kemudian intensitinya berat atau cepat apa lambat, nah kemudian frekuensi berapa sesi, berapa jumlah dalam satu minggu ya, seperti itu ya. Jadi nah, kemudian kita lanjut pada ini ya, jadi lanjut pada latihan teknik. Nah, itu tadi yang baru FITT-nya ya, teknik. Nah, frekuensi yang dilakukan adalah untuk usia 9 sampai 10 tahun itu ada 3 sesi latihan dalam seminggu. Dengan dikombinasikan latihan fisik yang ringan. Ya, dalam satu sesi itu misalkan satu sesinya itu 2 jam, nah itu dikombinasikan dengan latihan fisik yang ringan. Nah, latihan selain teknik-teknik itu selain teknik dasar ya, teknik dasar, starter drill, fisik dan game dalam satu paket, latihan fisiknya apa? Ya tadi jangan lupa sensitivity, yaitu koordinasinya ya, kemudian endurance-nya, kemudian speed-nya itu dimaksimumkan. Itu seperti itu, dimaksimumkan ya. Nah, ini. Jadi sedang yang untuk usia 11 sampai 12 tahun itu sudah 5 sesi. Di mana ya dalam satu minggu, di mana 3 atau 4 sesi teknik dasar plus starter drill ya, misalkan hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Nah, ini minggunya ini biasanya dibuat game. Nah, untuk yang 12. Jadi kan karena sudah ada pada pola permainan. Ini sudah mulai meningkat. Ya, yang dulunya tidak ada game sekarang sudah ada mulai meningkat. Nah, volume untuk usia 9 sampai 10 tahun ini kurang lebih 2 jam setiap sesi. Ya, jadi kalau di jumlah volume yaitu apa yang disebut 10,000 rule, 10,000 hours ya, pembinaan jangka panjang sampai 10.000 jam, ini adalah akumulasi. Jadi kalau dari tingkat 9 sampai 10 aja 2 jam kali 3 sesi latihan seminggu ya toh, sama dengan 6 jam kali 1 bulan kali 12 bulan. Nah, ini jumlahnya nanti ya. Begitu juga seterusnya seperti usia 11 12. Ini sudah menginjak pada lama jam 2,5 jam atau sampai 3 jam biasanya begitu ya. Nah, jumlah 2,5 jam sesi latihan. Kemudian 2,5 jam kali 4 sesi latihan 10 jam, atau 2,5 jam kali 5 sesi latihan 12,5 jam, bukan 122 ya, ini salah, 12,5 ya, jadi 2,5 jam kali 5, 12,5 jam. Nah ini kebanyakan duanya ini. Kemudian bagaimana cara kita membuat program latihannya, berapa sesi? Ini adalah sebagai seperti ini. Saya berikan contoh. Jadi ini adalah form yang apa yang di dalamnya ada yang disebut FITT tadi ya, frekuensi ya, kemudian intensity itu di sini ada pace-nya, itu intensity atau set repetisinya ya, kemudian ada apa waktunya tadi, time, kemudian tipe. Nah, ini di sini saya terangkan, misalkan date hari ini tanggal 1, sesi pertama, ya toh. Nah, sesi pertama time-nya ini berapa menit untuk training description ini. Nah, tadi misalkan aku netting 12 8 shuttlecock atau 10 shuttlecock kali 8 kali. Nah, ini berapa menitnya itu berapa menit di sini. Ya, jadi ini baru berapa menit, misalkan let's say 20 menit atau 30 menit seperti itu ya. Nah, ini misalkan ini deskripsinya diisi ya. Ini adalah T ya, tipe. Di sini T, tipe ya. Nah, ini. Kemudian jumlah setnya. Ya, tadi kan sudah dikatakan tadi ya, misalkan ini drilling akurasi misalkan gitu, atau basic teknik untuk usia 9 sampai 10. Nah, seperti itu ya.
Nah, kemudian setnya berapa set? Nah, seperti ini, ya. Jumlah setnya. Aduh, ini bisa dihilangin nggak ya yang ini ya? Raise hand-nya ini ya. Nah, ya. Jadi jumlah set tadi sudah kita sebutkan ya. Kemudian repetisinya juga sama. Tadi untuk yang usia 9 sampai berapa? 10 tahun tadi itu jumlah setnya ya. Jumlah setnya kan hanya 2 sampai 3. Ya, itu kemudian repetisinya antara 8 sampai 12. Pace-nya tadi untuk dasar itu masih lambat, masih sedang. Tetapi kalau yang usia 11 sampai 12 itu pace di sini ya. Untuk pace di sini itu sudah mulai dari sedang ke cepat. Nah, dari jumlah set ini semua total ya time work-nya itu berapa menit. Kemudian rest period-nya tadi antara 30 detik sampai 1 menit. Nah, kemudian dari rest period ini adalah dari jenis exercise ini ke jenis exercise yang kedua. Nah, ini bisa jadi ini 5 menit. Mungkin mereka minum handuk-handuk apa, baru mereka menginjak kepada waktu yang kedua. Tapi sesinya masih sesi 1. Ya, ini misalkan tanggal 1 itu masih sesi 1. Nah, nanti berikutnya demikian seterusnya. Nah, dari sini rest period ini terus kemudian training outcome ini tujuannya apa nih? Nah, tujuannya apa? Durasi berapa menit? Ya, misalkan ini 30 menit. Nah, 30 menit di sini berarti di sini ya 30 menit berarti akan masuk ke sini. 30 menit itu ditambah kalau di sininya nanti exercise yang kedua ya dalam satu sesi ya ini paham ya. Jadi ini masih dalam satu sesi ya, tapi jenis latihannya mungkin ada 1, 2, 3, 4, mungkin ada 4. Nah, ini jenis latihan pertama itu 30 menit. Jenis latihan kedua 30 menit. Jenis latihan ketiga 30 menit. Jenis latihan keempat 30 menit. Ini sudah total jumlahnya itu sudah 2 jam. Ya, 30 menit ini terbagi oleh berapa set, berapa repetisi. Ini work time-nya, rest intervalnya plus ini. Jadi 30 menit. Kalau 5 ini di sini 5 menit, ya kalau di sini 5 menit, rest intervalnya 30 detik, kali 8 itu kira-kira 4 menit, sudah 9 menit, kepotong. Jadi setnya itu disesuaikan, seperti itu. Ya, jadi ini adalah bagian dari FITT, ya, dari bagian dari FITT. Nah, dari sini, ya. Makanya di sini ini adalah yang disebut FITP prinsipal, ada frekuensinya ya. Jadi misalkan tanggal 1 ini ada 4 jenis latihan, kemudian di sini sesi 2 tanggal 1 kalau skipnya ya tanggal 1 terus tanggal 3 mungkin di sini ya. Nah, di sini. Nah, mungkin di sini tanggal 3 sesi 2. Terus ada 4 lagi. Kemudian tanggal 6. Nah, itu kalau yang 4 sesi. Di sini sesi 3 itu ada jenisnya. Sehingga form ini terus ke bawah dalam 1 minggu. Jadi kalau ini sudah tersusun dengan rapi, keuntungannya apa? Yaitu pelatih sudah punya 1 sesi program yang mengacu kepada program yang disebut jangka pendek, program jangka panjang, jangka menengah, dan program jangka panjang. Nah, ini adalah mengacu pada program jangka pendek dulu. Nah, ya gitu ya. Jadi dalam 1 bulan itu misalkan jangka pendeknya 1 bulan. Nah, sesi latihannya itu apa aja dalam 1 minggu. Nah, ini dan seterusnya seperti itu. Ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini ya untuk usia 9 tahun kemahiran teknik dasar. Ya, nomor 1 sudah mulai dengan rangkaian pukulan. Jadi antara rangkaian langkah-langkah dan shuttlecock itu harus sudah sama. Kombinasi langkah-langkah dengan pukulan. Kemudian shuttle drill sudah bisa mulai dari 6 shuttlecock sampai dengan 12 dengan arah yang bisa diprediksi. Jadi arahnya masih teratur, ya. Nah, seperti ini. Nah, misalkan ini ya, yang saya teruskan dulu.
Kemudian yang untuk usia 11 sampai 12 tahun itu sudah mulai menjurus ke permainan. Jadi rangkaian kombinasi langkah-langkah itu tetap diperhatiin ya, antara langkah-langkah dan pukulan. Bila perlu tidak harus seluruh lapangan, kalau masih usianya 9 10 tahun ya seperti ini, tidak perlu sampai misalkan maju mundur, tidak perlu sampai satu lapangan. Seperempat lapangan itu sudah cukup, tapi langkah-langkahnya yang benar. Nah, itu kemudian starter drill sudah mulai dari yang biasa diprediksi sampai dengan tidak bisa diprediksi. Dan temponya, intensitinya itu tempo dari sedang ke mulai cepat. Jadi kalau belum bisa ya satu dulu. Nah, kalau sudah mulai oh dia sudah benar, langkah-langkah dan pukulannya, kontak poinnya sudah benar, ya toh. Kemudian momentumnya sudah benar, nah, mulai dipercepat. Jadi kita hanya melihat perubahannya itu dari sedang ke cepat. Rusak enggak? Lari enggak? Dia punya langkah-langkahnya dan kontak poinnya. Temponya kalau dipercepat berubah enggak? Nah, seperti itu penting banget. Kemudian jumlah set disesuaikan dengan kemampuan anak. Ya, jadi jumlah setnya itu disesuaikan dengan kemampuannya anak. Jadi saya katakan yang di sini ya, yang 9 sampai 10 itu jumlah setnya 2 sampai 3 set. Tetapi kalau di sini bisa sampai berapa tadi 3 sampai 5 set atau bisa lebih. Tetapi dilihat kemampuan anak ya, baik itu dari secara fisiknya sudah mampu belum, koordinasinya sudah benar belum, strength-nya sudah belum, strength endurance-nya sudah benar apa belum, kardiovaskularnya sudah benar apa belum, jumlah setnya itu disesuaikan aja. Ini ya salah contoh. Nah, ini adalah rangkaian pukulan yang ini antara langkah-langkah dan pukulan. Nah, ini kembalinya. Nah, terus cara start-nya ya. Nah, ini kontak poinnya ya, ini seperti ini. Jadi ini langkah bagian lift. Nah, ini yang mata kita tuh kalau drilling itu yang kita lihat ini. Jadi ini kakinya, pukulannya, startnya, approach, ya kan ada toh itu aja ya siklus gerakan. Nah yang ini yang forehand, ini yang forehand. Nah ini lihat cara kembalinya, recovery-nya, cara startnya, cara approach, cara pukul, dan cara recovery-nya. Nah yang ini untuk yang usia 11 sampai 12 tahun. Ini kita perhatikan langkah-langkahnya ini. Jadi langkah-langkah dan kekuatannya yang salah, ini saya tulis salah. Ya ini coba. Nah ini kadang benar, ini salah ini. Nah ini benar, ya. Nah, ini pukulannya benar. Ya ini salah ini. Recovery-nya terlambat nih. Nah ya ini seperti ini. Ini 3 titik ya, dari titik sini, depan, di sini. Ya ini sudah mulai ada rangkaian. Ya, karena ini sudah pada pola permainan. Langkah-langkah pukulan dan kontak lain masih salah. Nah, ini kan karena habis mukul kan masih ke belakang. Ya, kontak lainnya masih di belakang kepala. Ya, jadi power itu hilang. Powernya hilang. Kalau kita mau full power itu dapatkan tuh kontak poin itu harus di depan body kita, di depan mata kita, di depan kepala kita. Tapi kalau pas kontak poinnya sejajar dengan kepala kita itu powernya itu pas-pasan. Apalagi kalau di belakang itu malah tidak ada powernya itu kurang banyak. Makanya tidak bisa sempurna dalam pukulan itu. Nah, ini nanti itu di bidang fisik ya, di bidang fisik nanti. Seperti itu ya. Jadi ini yang kita perhatikan untuk melakukan drilling itu bukan larinya bola habis pukul sini pukul sana, pukul lob, kasih drop, kasih ini, bukan itu sebenarnya. Tetapi yang kita latih itu, yang akan kita lihat itu adalah langkah-langkah dan kontak poinnya dan pukulan dasar yang benarnya itu. Itu penting ya. Jadi supaya bisa dibawa kepada nanti berikutnya. Ya. Nah, ini pola permainan. Nah, pola permainan itu juga sama. Ya, jadi untuk 9 sampai 10 tahun ini pola dasar bertahan dan menyerang. Ini masih satu-satu aja, dipukul satu, kasih bola, cara defend gitu ya. Atau kali naik satu tempat aja, nggak usah kemana-mana, smash. Ini teknik dasar yang benar di sini. Ya, ini penting.
Kemudian gerakan kakinya, gerakan kaki kalau pada saat dia start ya, pada saat dia start ya, kemudian cara melangkahnya, nah itu harus benar. Follow up, follow through apa enggak? Kadang-kadang tadi ada contoh yang habis mukul enggak ada follow through karena kakinya kepelanting ke belakang. Nah, ini salah. Jadi mata kita sebagai pelatih itu harus melihat itu, kejelian mata kita. Dan ini untungnya bagi mantan pemain, ini mantan pemain ini pasti akan tahu nih, oh ini salah, oh ini benar ini. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian di 9 ini tempo masih pelan ke sedang dengan keterampilan yang relevan. Jadi kalau kita melihat dia masih belum ke sedang aja, belum udah dikasih yang sedang sama gitu. Enggak, harus kita bisa membedakan. Oh, ini si A ini masih belum ini. Harus kasih pelan-pelan dulu, kasih benar. Oh, si B ini sudah. Karena si B ini cepat menyerap, cara menyerap kepelatihan yang baru ini teknik yang baru ini cepat menyerap. Nah, ini bisa dipercepat. Tetapi tetap fondasi itu harus kita lihat ya, cara langkah-langkahnya, teknik dasarnya yang benar, kontak poinnya itu yang benar, itu dulu yang penting. Itu saya ulang. Saya tidak akan bosan-bosan ngomong seperti itu. Karena ini akan dibawa nanti pada saat sudah menginjak ke dewasa, itu akan terbawa. Ya. Motorik skill-nya itu kalau dari dasar sudah benar, itu akan terbawa. Nah, seperti itu. Kemudian teknik dasar pukulan yang benar, ya, pukulan serang, atlet bertahan, ya, defend dengan 2 titik atau ke 1 titik. Jadi kalau kita satu pelatih, mungkin kita berdiri di depan, di kotak depan, nah, kita kasih 2 titik, net, naik, itu lurus, kemudian silang, itu terserah variasinya daripada para pelatih itu sendiri, ya. Jadi bisa dari 1 shuttlecock atau 1 titik, bisa ditambah dari 2 shuttlecock atau 2 titik, ya toh. Kalau kita motorik skill itu ya, dari kiri ini sudah pakai 1 bola tapi terus ada rangkaian-rangkaian seperti itu, berarti atlet itu kita anggap sudah benar langkah-langkahnya dan sudah benar teknik dasarnya. Tetapi kalau masih belum, ya tetap kita kasih lempar. Jadi, oh ini betulin dulu, baru ke belakang, lempar belakang. Seperti itu. Jadi melatih ini memang harus sabar sekali. Jadi harus secara bertahap seperti itu. Ya, atlet nyerang ke satu arah pelatih. Nah, ini atlet kalau mau menyerang ya ke satu arah pelatih. Jadi seperti itu. Saya kira ini semua kalian semua sudah paham ini dan sudah pernah melakukan. Hanya cara melihatnya, cara melatihnya, poin mana yang harus dibenarkan, poin mana yang harus dirubah, poin mana yang sudah benar, tinggal meneruskan. Jadi tinggal dari biasanya dari pelan, sekarang mulai ke agak cepat seperti itu. Ya. Nah, sedang yang usia 11 sampai 12 tahun pertahankan pola bertahan. Nah, seperti ini ya, dipertahankan ya. Jadi seperti ini. Ya. Kemudian pola bertahan dan menyerang. Nah, ini kan karena ini sudah satu rangkaian ini 11-12. Kalau mata kita mereka kasih pola bertahan itu pun cara badan kita persiapannya, ya teknik dasar kan dari awal sudah ada berapa tuh, ada 12 teknik dasar tuh ya. Cara berdiri, cara startnya, ya, kemudian cara langkah poinnya, ya, follow through-nya, recovery-nya, itu penting banget ini. Nah, jadi mata kita kalau untuk di sini tuh kita masih melatih itu yang kita fokusnya ada di sini nih, ya, di sini. Kemudian gerakan kaki dan permainan dengan keterampilan yang relevan. Jadi nggak morat-marit, nggak lari dari basic yang sudah kita berikan itu seperti itu. Kemudian temponya sedang ke cepat, karena di sini tadi kan sudah dari biasa, dari lambat ke sedang. Nah, ini tinggal meneruskan. Makanya saya bilang teknik dasar itu penting banget, karena dari satu tahap ke dari tahap yang lain itu sudah terus akan terbawa itu, ya, nah, seperti itu.
Kemudian sparring. Nah, kalau sparring itu biasanya kan kalau sudah ada pola, sparring itu dua lawan satu ya. Biasanya 2 nyerang lawan 1 defend. Atau sebaliknya, kadang-kadang yang satu ini nyerang, yang 2 defend. Nah, itu waktunya berapa lama, berapa set. Nah, itu tadi sudah saya berikan form ya, bentuk formulirnya itu bagaimana cara mengisinya seperti itu ya. Nah, kemudian cara drilling. Nah, drilling di sini ya, drilling untuk yang 9 sampai 10 tahun itu drilling satu-satu dan fokus serta upaya dapat dirasakan. Jadi di drilling satu aja. Ini 9 sampai ya. Tadi fokusnya kemana ini? Kalau drilling satu-satu, apakah ada di langkah-langkahnya atau apa di contact point-nya atau bagaimana contact point-nya? Maksudnya contact point-nya itu pas kenanya bola, impact kenanya bola itu di atas atau di bawah, penampang raketnya itu bagaimana ya, kalau nettingnya itu ngadep ke atas atau agak miring ke depan, nah seperti itu ya, supaya atlet itu bisa merasakan ini. Jadi di sini yang disebut drilling itu kebiasaan tuh di sini. Tujuan drilling itu adalah teknik dasar. Kemudian tempo disesuaikan dan dapat dirasakan oleh si atlet. Jangan terlalu cepat. Oh, udah pokoknya dilempar 20 udah habis. 8 set wah banyak. Pokoknya udah 6 set. Bukan seperti itu. Sayang. Nanti waktu dibuang-buang, dapatnya sedikit, hanya dapat kuantitas. Nah, untuk kesuksesan di dalam melatih itu adalah kualitas. Cara melatih yang efektif. Kualitas itu benar. Yang disebut kualitas itu baik. Ya, teknik dasarnya baik, langkah-langkah yang baik ya. Langkah-langkah dan pukulan. Nah, ini misalkan ya untuk 9 10 tahun tuh misalkan setengah lapangan depan belakang. Nah, ini depan belakang ini kalau untuk 9 tahun enggak perlu sampai belakang. Itu setengah lapangan aja masih di paruh setengah lagi, tapi langkah-langkahnya yang benar dulu. Kontak point-nya benar. Itu yang penting. Ya. Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah usia 11 sampai 12 kelak nanti itu sudah bisa otomatis pakai belakang, otomatis dia akan pakai loncatan ke belakang, loncatan ke depan. Tapi langkah-langkah itu tidak akan berubah, tidak berubah. Nah, seperti itu. Ya, ini adalah langkah-langkah yang awal, ya seperti ini. Nah, kemudian bagian depan, kanan dan kiri, ya forehand yang tadi. Tadi kan ada lifting, misalkan lifting, ya. Kemudian backhand lifting, forehand lifting, atau forehand netting, backhand netting. Nah, seperti itu. Jadi itu pun tidak harus dari tengah terus ke ujung, sana enggak. Bila perlu yang pendek-pendek dulu. Nah, nanti baru melebar, ya, baru melebar. Jadi sudutnya itu kalau yang 9 tahun ya, yang pendek dulu tapi teknik dasarnya benar, kanan, langkah-langkahnya benar, baru nanti melebar. Nah, seperti itu ya. Kemudian bagian tengah, kanan kiri. Ya ini kan karena untuk defend ya. Defend biasanya kita lemparin aja cara bolanya, cara ayunannya, ya cara mengayun, cara defendnya itu mengayun apa tidak, pakai flick atau tidak, seperti itu. Ya, itu juga sama dari yang sampai ke yang lebar. Nah, jadi tidak hanya dari pelan ke cepat, tapi dari yang speed ke lebar. Tapi tidak akan berubah nanti. Otomatis jangkauan itu kalau sudah makin tua, ya makin tambah umur, dia jangkauannya akan lebih menambah. Jadi yang disebut growth spurt seperti itu. Bagian belakang juga sama. Jadi tidak perlu dari tengah sampai ke ujung pojok itu enggak. Sempit dulu. Pokoknya ada gerakan ke belakang. Langkah-langkahnya benar. Ke kanan juga sama. Nah, seperti itu. Nah, ini yang usia 11 sampai 12 tahun itu drilling sudah bukan satu-satu lagi, multiple shuttle dan fokus serta upaya dapat dirasakan. Sudah multiple shuttle. Karena apa? Karena di usia 9 sampai 10 tahun itu sudah basicnya itu sudah siap. Tinggal memperlebar area aja. Jadi tinggal memperlebar area. Jadi mungkin dari yang sempit ke yang jauh, yang dekat ke yang jauh, yang sempit ke yang lebar. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini sudah
tinggal meneruskan aja. Nah, ini. Nah, tempo disesuaikan dan dapat dirasakan oleh si atlet. Temponya juga sama. Jadi sebagai pelatih itu harus matanya tuh jeli banget. Bisa merasakan si atlet ini bisa nyampe apa enggak. Kalau kita drilling sampai 8 set, sampai 12 set, kita bisa merasakan si atlet udah mulai capek apa enggak. Bisa dilihat dari cara dia geraknya, bisa dilihat dari kontak poinnya yang semula tinggi cepat, sekarang sudah mulai agak lambat. Nah, ini disesuaikan, ini pelatih itu harus tahu juga. Ya, jadi langkah-langkah dan pukulannya juga sama. Soal belakang setengah lapangan, itu sudah mulai full mungkin ya. Karena yang di sini ini kan sudah seperempat, ini sekarang sudah full. Nah, seperti itu. Hampir sama, bagian depan kanan kiri sudah mulai lebar ya. Tengah kanan kiri dari sempit ke yang lebar ya. Nah, seperti itu. Lah, dalam drilling yang perlu diperhatikan adalah ini tadi saya ulang lagi sekarang. Pukulan atau kontak poinnya tinggi, benar nggak, lambat nggak, seperti itu. Yang kedua, gerakan kaki, terus kemudian kalau ke belakang putaran badannya itu benar nggak, kemudian cara ngayunnya pada saat mukul itu tangan kirinya bagaimana, karena ini follow through ya, jadi ada follow through dan seterusnya. Kemudian ada follow through-nya. Yang keempat, pola menyerang ya, pola menyerang dan bertahan ya. Kemudian yang kelima, akurasinya juga diperhatikan. Jangan asal nanti drill, tapi akurasinya tuh, aduh, kadang-kadang pemain single, double ganda aja sudah out. Nah ini susah ini kalau seperti itu. Kemudian koordinasinya. Nah ini koordinasi ini terikat ini karena dari awal dari fisik yang dimaksimumkan itu ya koordinasi, endurance, speed. Nah, koordinasinya itu apakah bisa dipakai itu untuk sudah mulai pada menginjak pada multiple shuttle seperti itu. Cepatkah, lambatkah? Nah, seperti itu. Ya, yang kemudian perencanaan pola menyerang dan bertahan. Nah, ini penting banget. Jadi ini supaya poin-poin ini teman-teman pelatih itu diperhatikan benar-benar ya. Jadi seperti itu. Nah, saya kira mungkin yang dari saya ya pada malam hari ini mungkin sampai di sini ya. Nanti setelah ini juga nanti besok akan saya share ya presentasi saya ini untuk dibaca ya, diulang-ulang dan bila mana perlu bisa diinteraksi di grup, baik grup di Telegram atau di WhatsApp. Nah, kemudian untuk Rebo 8 Juli 2020 yaitu nanti akan dipresentasikan yaitu prinsip-prinsip latihan yaitu oleh Dr. Doni SPD dan MPD. Sedang moderatornya itu nanti Mas Yopi Andika yaitu Pak Ketua. Ya. Jadi demikian sementara yang bisa saya sampaikan. Jadi secara bertahap saya tidak akan banyak sekali memberikan suatu slide-slide yang banyak, tetapi sedikit tapi betul-betul ini dipahami betul-betul karena ini harus kita berkualitas ya dalam kepelatihan kita berkualitas ya. Oleh karena itu kita buka minda kita untuk selalu berinovasi dengan mimpi kita, dream kita. Kita ingin menciptakan atlet ya dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Ini yang penting. Ya, mungkin dari saya cukupkan sekian dan kami kembalikan kepada moderator.